Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Febrianti di podcast Time Capsule. Di episode kedua kita kali ini, kita akan membahas benarkah Belanda menjajah Indonesia 350 tahun? Nah, di episode kali ini kita bersama salah satu dosen dari Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, yaitu Bapak Dr. Suryadi Mapangara. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Oke. Mungkin kalau kita langsung bisa aja ke pembahasannya, Pak. Oke, boleh. Kan ke tema hari ini judul benarkah Belanda menjajah Indonesia 350 tahun? Nah, menurutnya itu angka 350 tahun itu berasal dari mana? Apakah berdasarkan fakta sejarah atau cuma angka simbolik? Oh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak karena bersedia mengundang saya untuk berbicara dalam podcast ini. Kalau berbicara mengenai penjajahan 350 tahun itu juga pertanyaan besar, ya. Mungkin sama ketika orang mengatakan apakah benar kita pernah terjadi pembunuhan 40.000 jiwa yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau kita mencoba melihat angka 350 tahun itu, mungkin kan kita kenal itu VOC didirikan tahun 1602. Ya. Kalau kita merdeka tahun 1945, ya mungkin kita dijajah kurang lebih 348 tahun kalau kita berdasarkan pada pendirian VOC. Kalau kita berdasarkan pada kedatangan Cornelis de Houtman di Banten 1596, ya kurang lebih begitu juga 350 tahunan, ya toh. Tapi itu kan bukan angka real bahwa kita dijajah 350 tahun. Karena kalau kita lihat perjalanan sejarah negara kita ini, bangsa kita ini, ada kerajaan-kerajaan yang ada di luar Pulau Jawa itu yang baru dijajah pada abad ke-19, ya. Ataupun kalau kita lihat pada daerah Sulawesi Selatan, ya, kerajaan Bone dan Goa itu baru dijajah sekitar tahun 1905 atau 6. Jadi kita baru dijajah kurang lebih 40 tahun, ya toh. Jadi tidak. Jadi wacana 350 tahun kita dijajah itu memang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Supaya apa? Supaya mungkin dapat membuat perlawanan ataupun mengajak orang, kenapa kamu harus mau lagi dijajah? Bukankah kita pernah dijajah lama 350 tahun? Jadi ini wacana kata-kata ini, kata-kata simbolik. Sama dengan 40.000 jiwa itu simbolik itu, karena hasil penelitian menunjukkan tidak 40.000 jiwa, ya. Hasil penelitian kalau kita dijajah juga menunjukkan tidak demikian, karena satu wilayah dengan wilayah lain berbeda-beda. Nah, karena itu mungkin lebih bagus kita anggap bahwa 350 tahun itu angka simbolik saja, ya, yang boleh kita gunakan pada tempat-tempat tertentu, dalam arti kata bahwa itulah gunanya barangkali kita mengetahui banyak tentang sejarah di masa lalu, ya. Dan pemimpin-pemimpin kita yang melihat negara kita ini begitu besar, ada ribuan pulau, bahasa yang berbeda, suku bangsa, maka ada slogan-slogan tertentu yang barangkali perlu dibangun untuk merapatkan mereka semua dalam satu kesatuan yang lebih besar, menjadi satu dan lebih kuat. Dan kata 350 tahun kita dijajah itu punya makna yang besar pada momen-momen tertentu dalam upaya untuk membuat negara kita ini tetap kokoh berdiri. Jadi secara tidak langsung 350 tahun itu dihitung dari awal Belanda datang ke Indonesia atau? Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi hanya orang bilang kurang lebih 300. Kan tidak enak juga kita dijajah 351, kan tidak enak toh. Iya. Atau korban 40.000 juga kita korban 4.002, akan tidak enak, ada 40.000 sekalian atau gimana ya. Jadi 350 juga mungkin dianggap kurang lebih, dan kata 350 tahun lebih mudah diingat mungkin, ya.
Tapi Pak, bukannya pas Belanda datang ke Indonesia itu tidak langsung membuat pemerintahan? Ya benar, karena itu kita bertanya, kamu hitung dari mana? Nah, dihitung-hitung, ternyata dihitung kurang lebih pas pendirian VOC ataupun pas Cornelis de Houtman datang 1596 di Banten itu. Ya kurang lebih begitulah ya. Tapi seperti yang Bapak katakan tadi, satu daerah dengan daerah lain, terutama wilayah-wilayah yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura itu nanti di abad 19 baru diberikan perhatian yang besar pada orang-orang Belanda. Dan kita juga harus tahu bahwa kan pemerintahan 350 tahun itu kan bukan cuma pemerintah Belanda ya, tapi juga ya VOC ya kan. Berarti itu memang masa pemerintahannya itu terbagi, jadi tergantung daerah ini, belum tentu daerah ini bisa saja baru berapa tahun dijajah, daerah yang lain sudah berapa tahun nih. Kalau wilayah-wilayah jajahannya Belanda itu kira-kira pernah hilang kendali Belanda atas wilayah-wilayah yang dijajahnya? Iya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya pernah kan terjadi kita dijajah bukan cuma Belanda ya. Pernah sementara itu ada penjajahan Inggris ya tahun 1811, 1812 yang itu kita kenal dengan Raffles itu. Raffles itu kemudian kita tahu bahwa setelah dia tinggalkan Indonesia, dialah yang kemudian dalam banyak sejarah panjang Asia Tenggara itu yang menemukan, orang bilang yang menemukan Singapura 1819 toh. Jadi satu daerah dengan daerah lain itu berbeda ya masa dijajahnya ya seperti yang Bapak katakan tadi, Pulau Jawa yang lebih difokuskan kepada Pulau Jawa, tapi ketika Inggris di Asia Tenggara juga mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya, Belanda kemudian menganggap bahwa perlu barangkali saya juga meluaskan wilayah pengaruh saya pada wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa, yaitu ke Sumatera dan juga ke Sulawesi. Ya karena Inggris sudah mulai kan kita tahu Inggris kan James Brooke di Kalimantan Utara itu Sabah dan Sarawak kan. Nah, demikian. Jadi 350 tahun itu memang angka simbolik yang oleh orang-orang tertentu dapat memanfaatkan jumlah itu untuk kepentingan terutama dalam kepentingan bangsa dan negara. Tapi seperti yang diketahui itu Pak, sampai sekarang kan angka 350 tahun itu masih tetap diajarkan di sekolah-sekolah, di buku pelajaran. Apakah ada kepentingan politik dan ideologi dalam menentukan angka tersebut? Ya, saya pikir tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah untuk setidaknya orang juga mengingat bahwa 350 tahun sebelum kita merdeka itu memang sudah ada Belanda misalnya. Tapi apakah Belanda kemudian itu langsung menjajah? Kan tentu tidak. Masa orang tiba-tiba datang terus menjajah? Tidak. Seperti Bapak katakan tadi, abad 19 itu permulaan abad 20 malah baru Sulawesi Selatan dijajah. Jadi tidak. Jadi penggunaan kata 350 tahun itu sepertinya memiliki sedikit kepentingan tertentu ya, terutama pada negara kita ini yang begitu luas dan juga begitu beragam, dan kita memerlukan satu wadah yang bisa tetap menjaga ini, yaitu wadah sejarah ya, wadah sejarah yang membuat kita bisa bersatu kembali. Jadi kalau orang kemudian melupakan sejarahnya, yakinlah kalau kamu tinggalkan sejarahmu, yakinlah bahwa kamu semakin hari semakin melemah dan bisa bercerai-berai. Kalau misal itu angka 350 tahun masih terus dipakai untuk tahun-tahun selanjutnya, apakah ada dampaknya untuk generasi muda? Apakah akan mempengaruhi bagaimana generasi muda itu memandang sejarah yang sebenarnya lebih kompleks dari itu? Ya, kepentingan sejarah untuk kita orang yang berpendidikan dengan rakyat biasa yang tidak berpendidikan misalnya itu berbeda, ya kan? Jadi kita tidak mungkin langsung ke masyarakat kita mengatakan kita tidak pernah dijajah, kita cuma dijajah begini tahu untuk apa, untuk kepentingan apa. Jadi ada kepentingan negara
di atas segala-galanya. Ya toh? Bahwa 350 tahun itu punya magnet untuk membuat negara kita ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya, tapi kalau kita berada di dalam ruang kelas misalnya, kita berdebat tentang 350 tahun, tentu berbeda. Karena kita tentu bertanya, yang dimaksud dengan dijajah itu apa, Pak? Atau yang dimaksud dengan Belanda itu apa? Bukankah Belanda itu nanti kan 1800, Pak, sebelumnya VOC. Jadi kita punya perdebatan. Tapi 350 tahun itu biarkan dia jalan sendiri, dan kita sebagai orang yang berpendidikan yang menggeluti sejarah tentu ada diskusi-diskusi yang tidak habis-habisnya mengenai itu. Tapi 350 tahun biar dia berjalan, karena mungkin ada juga aliran-aliran atau jalannya itu mungkin berguna pada hal-hal tertentu demi negara dan bangsa. Sudah Maki bahas ini dari tadi, kalau ternyata angka 350 itu angka simbolik yang bisa saja dihitung dari awalnya datang Belanda ke Indonesia. Nah, kalau awal Belanda itu membuat sistem pemerintahannya di Indonesia itu kira-kira sejak kapan, Pak? Ya. Untuk memberi pengetahuan ya untuk para... Ya, jadi kan 1800 kan setelah VOC dinyatakan bangkrut 31 Desember 1799, maka pemerintah Hindia Belanda mengambil alih seluruh wilayah-wilayah kekuasaan VOC, diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nanti 1800 dan dia bagi lagi. Dia mulai 1800 itu bukan kepentingan ekonomi lagi yang memainkan peran penting, tapi hukum yang bermain. Jadi harus semua wilayah-wilayah ini tunduk pada satu hukum yang sama. Mulai 1800. Dan itu juga 1800 dia tetap masih menghadapi perlawanan kan dalam banyak hal. Ya nanti kemudian ya itulah kemudian kita VOC Belanda itu menghadapi begitu banyak rintangan, ya, dan mereka kena melihat bahwa Indonesia ini negara kaya, sehingga kita merdeka saja mereka mau kembali menjajah karena begitu kayanya negara kita ini. Ya, jadi 1800 baru mereka menata wilayah-wilayah kekuasaannya di Indonesia. Di sekarang ini, Pak, di zaman sekarang sudah banyak nih sebenarnya tersebar tentang sebenarnya Belanda itu tidak jajah ke 350 tahun, apalagi di generasi muda sekarang. Tapi mereka itu merasa kayak ditipu sama pemerintah. Bagaimana menurut itu, Pak? Ya, tidak ditipu. Jadi ketika itulah orang harus mengerti sejarah. Jadi kalau dikatakan pemerintah menipu, bagaimana caranya dia menipu? Jadi kalau kan kita tidak pernah dijajah 350 tahun. Ya itu kan siapakah yang pernah dalam arti kata mengatakan 350 tahun itu dijajah untuk kepentingan apa kata-kata itu keluar, ya kan? 350 tahun itu memang dulu ketika ada menteri penerangan misalnya, itu dihembus-hembuskan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya negara wilayah-wilayah suka bertengkar satu dengan yang lain, jangan kok bertengkar lagi. Kita sudah cukup lama dijajah 350 tahun misalnya. Tapi kan kamu kan berpendidikan, ya toh? Kamu kan belajar, ya kan? Setiap kamu berdiskusi dengan guru-guru sejarahmu apa semua, tentu kamu bisa mengerti. Oh, yang dimaksud dengan 350 tahun itu, ya? Pemerintah tidak menipu. 350 tahun itu dia masukkan begini. Oh, karena ini ya. Jadi, ada fase-fase tertentu yang membuat memang kita harus jangan dipecah belah. Kamu tahu dengan kata 350 tahun itu banyak hal yang bisa masuk di dalamnya. Termasuk dalam 350 tahun itu kita bisa menggunakan, kamu tahu begitu lama kita dijajah, pecah belah itu bagian dari taktik yang dilakukan oleh penjajah. Karena itu jangan kau pecah belah lagi, jangan kau terpecah-pecah, kan begitu. Sebagai mahasiswa sejarah, ketika dia berdiskusi, dia akan bertanya banyak. Dan dia mungkin sadar, oh itu tuh Pak, sampai dikatakan 350 tahun. Jadi tidak jadi masalah. Itu sama dengan 40.000 jiwa kan. Mungkin dia dikatakan, kita ditipu dia 40.000 jiwa. Nanti lihat 40.000 jiwa jadi. Tapi kan kalau kita mengerti
kapan mulai muncul kata istilah 40.000 jiwa itu. Akhirnya orang merasa ini awalnya. Biarlah angka itu menjadi angka simbolik bagi orang-orang Sumsel supaya dia tahu bahwa jangkrik sama sekali dulu apatis dalam melihat. Kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Begitulah kira-kira. Nah, itu dia teman-teman, informasi-informasi yang sangat bermanfaat dari Bapak Suryadi. Nah, dari yang pembahasan kita tadi itu dapat disimpulkan kalau angka 350 tahun itu ternyata sebuah angka simbolik yang ditentukan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Dan penentuan angka 350 tahun itu tidak pasti karena masa penjajahan Belanda itu berbeda di daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ya, benar. Dari pembahasannya kita hari ini, Pak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita? Ya, karena Bapak dan mungkin anak-anakku semua juga dari disiplin ilmu sejarah ya. Jadi kita harus banyak belajar dari sejarah. Dengan belajar sejarah, orang mengatakan kita tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Ya. Jadi sejarah ini penting karena sejarah sering mempertanyakan sebab akibat sesuatu. Jadi dengan sejarah kita bisa lebih bijaksana dalam melihat sesuatu. Ya, tidak mudah dihasut oleh pembual-pembual, penipu tanda kutip yang sering berwacana tanpa dasar. Tapi dengan sejarah yang mementingkan kata fakta, data itu menjadi kunci untuk kita tidak menjadi orang yang hanya mengikuti orang lain tanpa bukti yang ada. Jadi semoga pesan yang diberikan oleh Bapak Suryadi itu memberi kita motivasi untuk terus belajar sejarah lebih luas lagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini, Pak. Untuk para pendengar kita, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan nantikan lagi informasi-informasi yang akan diberikan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam.